Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah SWT menjadikan hadirnya kita di majelis ini adalah sebagai ibadah, yakni talabul ilmi, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita pelajari dan kita ketahui bahwa di hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan seluruh manusia untuk diminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang telah Allah pikulkan kepada mereka. Apakah mereka telah menjalankan amanah dengan baik? Apakah mereka telah menjalankan perintah-perintah Allah? Apakah mereka telah menjauhi larangan-larangan Allah? Apakah mereka bersabar atas berbagai ujian yang menimpa mereka? Apakah mereka bisa melewati itu semuanya ataukah tidak? Termasuk di antara amanah yang Allah pikulkan kepada anak Adam adalah terkait dengan pendidikan anak. Memperbaiki kualitas keturunan, berupaya menjaga diri istri maupun suami, ya, bersama berusaha agar satu dan yang lainnya saling mengingatkan tentang akhirat, berusaha agar bagaimana lingkup terkecil, yakni keluarga, selamat dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat yang lain terkait dengan anak, Allah juga mengingatkan yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu. Ya. Dan demikian juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa? Kepemimpinannya. Baik apakah itu suami atau apakah istri. Ya, suami akan ditanya tentang kepemimpinan di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, begitu pula juga istri adalah seorang pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa inna li waladika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya anakmu
punya hak atasmu. Ya, anakmu punya hak atasmu, punya hak atas orang tua. Ya, ya hadis riwayat Muslim. Dan anak-anak, ya anak-anak itu adalah rezeki, ya, dan sekaligus ujian dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada para orang tua. Pertama, apakah benar-benar menjalankan amanah Allah kepada mereka ataukah tidak? Yang kedua, juga akan ditanya apakah para orang tua mengikuti petunjuk dan hidayah Allah dalam membina anak-anaknya ataukah tidak. Jadi yang pertama tadi apa? Benar-benar menjalankan amanah ataukah tidak. Yang kedua, cara menjalankan amanah bagaimana? Mengikuti petunjuk Allah ataukah tidak? Ataukah yang ketiga, mudah-mudahan ini tidak, ya, atau malah gagal dalam membina dan membimbing anak-anak di atas syariat. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi, ya pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan tadi, kita mesti menjawabnya dengan benar. Ya. Kalau kita orang tua menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka jawablah pertanyaan tadi, apakah kita benar-benar menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah tersebut apakah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Oleh karenanya sangat penting kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Oleh karenanya di kesempatan ini dan seterusnya insyaallah taala ya bersambung, kita akan mempelajari dari awal terkait dengan fikih pendidikan anak sesuai dengan tuntunan Allah SWT, ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Kita mempelajari dari hadis-hadis yang sahih insyaallah ta'ala. Pertama kali, dan ini yang paling pokok, pertama sekali dan inilah yang paling pokok yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa al-hadi huwa Allah wal muhtadi man hadahu Allah. Al-hadi yang memberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Al-muhtadi, orang yang mendapat hidayah. Siapakah itu? Siapakah dia yang mendapatkan hidayah? Man hadahullah, adalah orang yang Allah beri dia hidayah. Itulah yang dimaksud dengan al-muhtadi. Ketahuilah para ibu sekalian rahimakumullah bahwa hanya Allah yang dapat memberikan hidayah kebaikan. Upaya orang tua, upaya ayahanda, ibunda dalam memperbaiki akhlak anak adalah hanya sekadar berusaha dan menjalani kewajiban. Apa? Hanya sekadar berusaha dan menjalani kewajiban Allah yang Allah bebankan kepada kedua orang tua. Jadi hanya sekadar usaha, sebatas usaha menjalankan kewajiban dari Allah. Adapun hasil bagaimana? Hasil dari upaya kedua orang tua itu mutlak di tangan Allah. Hasilnya adalah mutlak di tangan Allah. Dan berkenaan dengan ini dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 178. Al-A'raf 178. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Apa kaitannya dengan pembahasan kita, Bu? Ayat ini, Al-A'raf 178 ini.
bahwa yang memberi petunjuk itu siapa? Allah. Ya. Kemudian di surah Fatir ayat 8, fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka sesungguhnya Allah yudhil, menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi, dan yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Kemudian fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Karena hidayahnya datang dari Allah. Ya. Dan orang yang tersesat pun juga adalah karena Allah yang menjadikannya tersesat. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berkenaan dengan ini. Ya, wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya? Surat Hud ayat 34. Hud 34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan tidak bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Apa kata Nabi Nuh? Sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, nasihatku tidak akan bermanfaat. Kalau apa? In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabbmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini Nabi Nuh dan kaumnya. Lihat apa pernyataan Nabi Nuh? Nasihat itu bermanfaat, ya. Kalau memang Allah menghendaki orang yang diberi nasihat itu apa? Bisa mengambil faedah dari nasihat tersebut. Ya, kita hanya menjalankan usaha kita, ya, memberikan nasihat. Ya. Adapun seseorang bisa mengambil faedah, manfaat dari nasihat tersebut ataukah tidak, dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu mutlak berada di tangan siapa? Mutlak berada di tangan Allah. Kita hanya berusaha, berusaha. Demikian juga Nabi Isa, ketika beliau masih bayi, ya, Nabi Isa ketika beliau masih bayi, ya, perhatikan ucapannya. Ya, Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 30 sampai dengan 32, Maryam 30 sampai 32. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Isa. Apakah Nabi Isa putra Allah? Tidak. Tapi Abdullah, hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa mengatakan bahwa Allah yang memberi aku Alkitab, yakni kitabnya maksudnya adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani
mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkan kepadaku bis-shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibu, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Coba kita amati dalam ayat ini, Maryam 30 sampai 32. Perhatikan ucapan Nabi Isa, atani. Apa artinya atani? Allah memberiku. Wa ja'alani, dan menjadikanku. Ya. Kemudian juga walam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku. Berarti di sini Nabi Isa semuanya mengembalikan, ya, ucapan beliau ini beliau kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang memberikan, Allah menjadikan, atau Allah yang tidak menjadikan. Menjadikan beliau sebagai seorang nabi, menjadikan beliau sebagai orang yang berbakti kepada ibu, dan tidak menjadikan beliau sebagai orang yang sombong dan celaka. Nabi Isa mengembalikan ini semuanya kepada siapa? Atau menisbatkan, menyandarkan ini semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di surat Al-Mu'minun ayat 50, wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Dan kami jadikan Isa ibnu Maryam dan ibunya sebagai ayah. Apa yang dimaksud dengan ayah? Ayah bahasa Arab, ya. Bukan ayah bahasa Indonesia, ya. Ayah, ayatun. Allah jadikan Isa ibnu Maryam dan ibunya sebagai ayah. Ayat, tanda kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Dengan demikian, pertanyaannya, siapakah yang memberi kitab kepada Nabi Isa? Siapakah yang menjadikan Nabi Isa sebagai nabi? Siapakah yang menjadikannya sebagai orang yang tidak sombong dan celaka? Allah. Jadi seorang hamba sedikit pun tidak mempunyai kemampuan untuk itu semua. Karenanya kita ucapkan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kita ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai Rasul. Alhamdulillah, Allah memberikan kita hidayah Islam. Ya, Allah jadikan kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah beri kita hidayah kepada hidayah tauhid, ya. Allah ajarkan kepada kita tentang syirik untuk kita jauhi. Alhamdulillah, Allah sampaikan kepada kita Al-Quran. Ya, Allah jadikan kita sebagai seorang yang Muslim yang beriman. Alhamdulillah. Ini semuanya datangnya dari siapa? Allah. Ya. Lain halnya seorang anak yang durhaka yang telah disesatkan oleh Allah. Ini disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Silakan dilihat surat Al-Ahqaf ayat 17 dan 18. Al-Ahqaf 17 dan 18. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an raja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wailaka amin inna wa'dallahi haqqan. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ya, surah Al-Ahqaf. Ketika ada yang berkata kepada kedua orang tuanya, uf, apa artinya uf? Ya, cis. Ya. Kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kenapa dia berkata demikian kepada kedua orang tuanya?
apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Ya, kedua orang tuanya mengajaknya untuk beriman akan adanya hari akhirat, namun dia tidak mau beriman. Lalu kedua orang tuanya memohon kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu. Amin, berimanlah. Inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Namun kemudian apa yang dikatakan? Ma hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain adalah dongengan orang dahulu belaka. Ayat berikutnya, ayat yang ke-18 surah Al-Ahqaf, ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalas min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka lah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama umat-umat sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Pertanyaannya, Bu, siapakah yang telah menyesatkan anak durhaka ini? Siapa? Allah. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub. Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Apa artinya muqallibal qulub? Yang membolak-balikan hati. Apa yang kita minta? Tsabbit qulubana. Kokohkanlah hati kami. Di atas apa? Ala dinika. Di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub. Apa artinya musarrifal qulub? Apa artinya musarrifal qulub? Yang memalingkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkanlah hati kami kepada ketaatan. Palingkanlah hati kami kepada ketaatan. Wa aslih lahumma lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, luruskanlah akhlak anak kami. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami penyejuk pandangan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama kita pahami terlebih dahulu, bahwa al-hadi huwallah. Yang memberikan hidayah itu siapa? Allah. Sampai para nabi pun tidak sanggup memberi hidayah. Ini sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menuntun pamannya siapa? Abu Talib, ya, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun pamannya tetap menolak dan mengingkari untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, Rasulullah mengajak pamannya, ya am, wahai paman, qul, katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Kalimat tauhid ini yang aku pergunakan sebagai bukti untukmu di hadapan Allah. Namun ternyata pamannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan Abu Talib, tetap tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetap memeluk agama Abdul Muttalib. Ya. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW juga masih tetap berusaha untuk apa? Memintakan ampunan untuk Abu Talib.
Namun kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 113 yang melarang Nabi untuk mendoakan orang-orang yang musyrik. Turunlah larangan untuk mendoakan orang-orang yang musyrik. Ini ketika mereka telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi ya istighfar untuk mereka. Ketika mereka telah meninggal dunia, tidak ada lagi istighfar untuk mereka. Berkenaan dengan Abu Talib, Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas 56. Ini Nabi kita Muhammad SAW dan pamannya. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Bisa dilihat surat Hud ayat 42 sampai dengan 47. Bagaimana Nabi Nuh menyuruh anaknya beriman. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah bersama kami dan jangan bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh mengajak anaknya. Namun Allah tidak menghendaki hidayah turun kepada anaknya. Maka anaknya berkata apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari banjir. Lihat ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada sang anak Nabi. Nabi Nuh masih terus mengingatkan, qala la 'asimal yaum min amrillah. La 'asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah illa man rahim, selain Allah saja yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara Nabi Nuh dan anaknya. Maka jadilah anak itu termasuk minal mughraqin, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan di saat itu Nabi Nuh juga merasa kasihan terhadap putranya. Beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingin menyelamatkan putranya. Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu ya Allah itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam karena menganggap anaknya itu masih apa? Termasuk keluarganya. Allah menegur Nabi Nuh karena Nabi Nuh masih menganggap anaknya tersebut masih keluarganya. Ya. Allah katakan apa? Ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, sesungguhnya dia, yakni putramu, bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan tidak baik. Ya, dia tidak mau beriman. Ya. Oleh karena itulah janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah mendapatkan teguran dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun dengan mengatakan, Rabbi inni a'udzubika min an as'alaka ma laysa li bihi ilm, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon sesuatu yang aku tidak ketahui. Dan sekiranya engkau tidak mengampuniku dan menaruh belas kasihan kepadaku, aku termasuk orang-orang yang rugi. Ya, silakan lihat tadi surat apa? Surat apa tadi, Bu? Hud ayat berapa? 42 sampai
47. Kisah tentang apa tadi? Nabi Nuh dan putra. Ya, Nabi Nuh dan putra beliau. Ini menunjukkan apa? Nabi pun juga tidak bisa memberikan apa? Hidayah, hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Ya, berusaha berdakwah dan berdoa. Tetapi hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Mutlak berada di tangan Allah. Tadi pelajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan paman beliau. Siapa? Abu Talib. Kemudian diikuti pelajaran berikutnya dari Nabi Nuh dan putranya. Ya. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan ayahnya. Nabi Ibrahim membujuk ayahnya agar masuk Islam. Perhatikan Maryam 42, 45, ya 42 sampai 45. Apa yang dikatakan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda. Dengan kata yang lembut Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat mencukupi kebutuhanmu sedikit pun? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang ilmu kepadaku yang tidak engkau ketahui, maka ikutilah aku, pasti akan aku tunjuki engkau jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim juga masih membujuk ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada yang maha penyayang. Kemudian Nabi Ibrahim lagi membujuk ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku takut engkau ditimpa azab dari yang maha penyayang sehingga engkau menjadi teman syaitan. Lalu bagaimana sang ayah membalas ucapan Nabi Ibrahim yang begitu lembutnya? Wahai ayahanda, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Ternyata ayahnya menentang keras ajakan Nabi Ibrahim, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Ibrahim dan akan mengusir anaknya tersebut. Maka perhatikan surah Maryam ayat 46. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apakah engkau membenci sesembahan-sesembahan kami, hai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, aku akan merajam engkau, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ya, akan dirajam. Masih juga terus mengajak, masih juga terus membujuk untuk mentauhidkan Allah. Apa ancaman ayahnya? Dirajam. Kemudian disuruh pergi menjauh. Jadi kembali bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah. Perhatikan kemudian, setelah kita mendengar tadi ya kisah tadi, kemudian bandingkan berikutnya dengan kisah Nabi Ibrahim ketika berkata kepada anaknya Ismail. Tadi Nabi Ibrahim dengan ayahnya, bandingkan dengan Nabi bandingkan kisahnya dengan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau, maka pikirkanlah apa pendapatmu. As-Saffat ayat 102. Maha Suci Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk. Allah lah yang memberikan ketenangan
di hati orang-orang yang beriman. Dengan tenang Nabi Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang apa? Sabar. Sungguh ini adalah kesabaran yang luar biasa, yang tidak akan mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Tenang dalam menghadapi hal ini, tenang. Ujian keimanan. Dari mana datangnya keimanan ini? Kemantapan hati ini datangnya dari mana? Dari Allah. Maka maksudnya Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Ya, maksudnya Allah yang telah mengeluarkan imam ahli tauhid, bapaknya para nabi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang telah mengeluarkan Nabi Ibrahim dari sulbi orang tua yang musyrik. Ya. Orang tuanya musyrik, anaknya Nabi Ibrahim apa? Tokoh, imam, ahli tauhid. Ya. Imam ahli tauhid. Subhanallah. Jadi segala urusan dan penciptaan hamba adalah hak Allah semata. Allah yang menciptakan. Kita hanya berusaha. Semaksimal mungkin kita berusaha. Adapun kesudahan hasil dari segala sesuatu di tangan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi sekali lagi wahai ibu-ibu, sekeras apapun kita berusaha, ya, berdua dengan suami untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita, tidak akan berhasil jika tidak dikehendaki oleh Allah. Yang kita lakukan itu adalah sebatas usaha. Ya. Usaha yang wajib kita lakukan sebagai orang tua. Jalan yang harus ditempuh oleh orang tua. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Ya. Tadi sudah kita dapatkan pelajaran, kita bukanlah seorang rasul. Ya. Sekuat apapun iman kita, ya, setinggi apapun juga kedudukan kita, seberapa dalam pun ilmu yang kita miliki, tapi masalah mendapatkan hidayah dan terkait dengan kesesatan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Surat As-Saffat ayat 113. Wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara anak cucu keduanya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, ada yang muhsin, ada yang berbuat baik, dan ada yang zalimun li nafsihi, yang berbuat zalim terhadap dirinya. Dan kemudian coba ibu perhatikan. Coba kita perhatikan dengan saksama. Renungilah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki paras yang tampan. Ya. Nabi Yusuf memiliki badan yang tegap. Ya. Manusia yang paling tampan di dunia. Ya. Allah telah memberinya setengah ketampanan semua manusia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah Nabi Yusuf? Beliau dibuang oleh saudaranya ke mana? Dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur tua.
lalu dipungut oleh para musafir. Kemudian Nabi Yusuf dijual di mana? Di pasar budak. Tidak lama kemudian setelah itu dibeli oleh seorang raja. Sampai akhirnya istri sang raja menggoda Nabi Yusuf. Akan tetapi perhatikan, beliau menolak godaan tersebut. Apa yang terjadi? Karena itulah Nabi Yusuf dipenjara beberapa tahun lamanya. Dipenjara. Siapa kawan-kawan yang dipenjara, Bu? Apakah orang-orang baik yang dipenjara itu, Bu? Hah? Siapakah yang bersama Nabi Yusuf di penjara itu? Nabi Yusuf di penjara berada bersama dengan orang-orang yang peminum khamar, pencuri. Dan seperti itulah memang keadaannya umumnya penjara. Isinya adalah orang-orang baik atau jahat? Orang-orang jahat. Nabi Yusuf berada di tengah-tengah orang jahat. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam terdampar dalam penjara di antara ahli maksiat. Pertanyaannya, Bu, lalu siapakah yang menjaga akidah dan akhlak Nabi Yusuf? Siapa yang menolak kejelekan dan ahli maksiat dari Nabi Yusuf? Siapakah yang memberikan ilmu dan kesantunan di saat beliau sendiri, tidak bersama bapak, ibu, saudara, paman, bibi dan kerabat lainnya? Siapakah yang mengajari Nabi Yusuf? Siapakah yang mensucikan jiwa Nabi Yusuf? Siapakah yang mendidik diri Nabi Yusuf? Siapakah yang menjaganya? Dialah Allah. Maka disebutkan dalam surat Yusuf ayat 64. Ingat baik-baik, Bu, Yusuf 64. Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah khairun hafizha, sebaik-baik penjaga. Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Maka renungilah kisah Nabi Yusuf ini, Bu. Demikian juga kisah Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa ketika masih bayi, ya, terpisah dari ibu kandung yang sangat menyayanginya. Dialirkan di mana? Di atas sungai, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Siapa yang menemukannya? Ditemukan oleh seorang yang amat jahat, yang kejam dan suka membunuh. Dipungut oleh keluarga Fir'aun. Betapa berat musibah yang ditimpa oleh Nabi Musa. Akan tetapi, siapakah yang mengembalikan bayi ini kepada ibunya? Allah. Agar ibunya tenang dan tidak sedih. Pertanyaannya, siapakah yang menjaga Nabi Musa dari kejahatan dan bahaya yang senantiasa mengintai di rumah Fir'aun? Siapa? Allah. Siapakah yang menjaganya dari mencontoh perbuatan zalim ayah angkatnya? Siapa ayah angkatnya? Fir'aun. Ya. Fir'aun yang suka membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Allah lah yang menjaga, memelihara dan membimbingnya. Maka segala puji bagi Allah. Maka pelajaran yang penting ini apa? Allah lah satu-satunya yang hanya bisa memberikan apa? Hidayah. Sudah dipahami ini, Bu? Sudah mengerti dengan baik ini, Bu? Kalau ibu sudah mengetahui dan yakin bahwa yang memberi hidayah adalah Allah, yang menjaga manusia adalah Allah, maka hendaknya kita menghadapkan diri kita kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah untuk memperbaiki dan memberkahi anak keturunan kita.
menjaga mereka dari mara bahaya dan kejelekan, melindungi dari syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Apa itu, Bu? Berdoa kepada Allah. Kita ingin anak kita, keluarga kita diperbaiki, diberkahi, keturunan kita diberkahi oleh Allah. Kita ingin mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari kejelekan, dari godaan syaitan. Kalau itu yang kita inginkan, maka kita meneladani orang-orang yang saleh yang Allah sebutkan sebagai ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman. Ya, orang-orang yang disifati sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Di antara sifat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Silakan lihat surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan 74. Ya. Bagi yang ingin mendapatkan keturunan yang saleh, doa Allah bisalahi dzurriyyah, berdoa agar mendapat keturunan yang saleh. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah hafal, Bu, ya? Ya Rabb, kami berikanlah untuk kami dan istri dan anak kami penyujuk pandangan mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nabi Zakaria pernah berdoa. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Doa Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi. Nabi Zakaria juga berdoa dalam surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Demikian juga Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb, kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Al-Baqarah 128. Nabi Ibrahim juga berdoa, surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berilah untukku anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Berikanlah untukku anak-anak yang saleh. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat 40. Ibrahim ayat 40. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak-anakku. Ya Rabbku, terimalah doaku. Kemudian Ibrahim 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Doa yang diucapkan orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Ibu sudah 40 tahun, Bu? Hampir, Bu. Oh, hampir, Bu, ya. Lebih. Lebih, ya. Ya. Doa yang diucapkan oleh orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15. Bagaimana bunyi doanya? Ya Rabbi, terus auzi'ni. Bagus. Ya. Ya. Terus. Hah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala
Bagus. Wa ala walidayya. Kemudian? Bagus. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu hafal atau baca nih, Bu? Hafal, Bu ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, ya. Silakan dilihat lagi, Bu ya, surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ya, dimurojah kembali ya. Ya, ibu-ibu yang bagi yang belum hafal ya, silakan dilihat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi doanya apa yang pertama nih? Terkait dengan apa? Supaya bisa bersyukur, mensyukuri nikmat. Ya alhamdulillah sudah sampai usia 40 tahun bersyukur. Ya, betapa banyak nikmat ya yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Ya, kemudian yang kedua apa? Dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Ya, kita minta kepada Allah agar diberikan taufik agar kita bisa beramal saleh. Ya, amal saleh yang Allah ridhoi. Kemudian berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi kita minta kebaikan untuk diri kita dan juga kebaikan untuk anak cucu. Berikutnya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka perbanyaklah wahai hamba Allah meminta keturunan yang saleh dan anak cucu yang baik. Berikutnya tentang doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anaknya dan anak kaum muslimin. Seperti doa Nabi untuk Al-Hasan bin Ali. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Jadi kita minta Allah agar mencintai anak kita, mencintai cucu kita. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad kepada Al-Hasan bin Ali, ya. Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Kemudian dari hadis Usamah bin Zaid dari Nabi SAW, beliau pernah memegang Usamah bin Zaid dan Al-Hasan. Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua. Ini doa Nabi ya. Kemudian doa Rasulullah SAW untuk Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ketika penyakit Rasulullah SAW semakin parah, ya, aku dan para sahabat berangkat ke kota Madinah. yakni Usamah bin Zaid berangkat ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Kemudian Usamah mengatakan dirinya diam dan Rasulullah SAW tidak berbicara apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengarahkannya kepadaku. Usamah bin Zaid mengatakan, aku tahu beliau berdoa untukku. Jadi Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya kemudian mengarahkannya kepada Usamah bin Zaid. Usamah mengerti bahwa Rasulullah SAW sedang apa? Sedang mendoakan dirinya. Ini Rasulullah SAW ketika sedang sakit parah. Demikian juga doa Rasulullah SAW untuk anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li abdillahi fi safqati yaminih. Ya Allah, berikanlah ganti kepada keluarga yang ditinggal, keluarga yang syahid, yakni Ja'far. Dan berkahilah kekuatan memukul tangan kanan. Ini Abdullah bin Ja'far. Jadi Rasulullah SAW mendoakan keberkahan tangan kanannya Abdullah bin Ja'far. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan anak perempuan
Rasulullah SAW mendoakan siapa? Anak perempuan. Dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama ayahku, dan ketika itu aku mengenakan baju berwarna kuning. Ketika melihat bajuku, maka Rasulullah SAW berkata, sana, sana. Artinya bagus, bagus. Ya. Kemudian aku bermain, kata Ummu Khalid, aku bermain dengan cincin kenabian. Ini tanda kenabian yang ada di punggung Nabi kita Muhammad SAW. Namun ayahnya melarang, tetapi Rasulullah mengatakan biarkanlah. Setelah itu beliau berdoa, abli wa akhlaki, thumma abli wa akhlaki, thumma abli wa akhlaki. Rasulullah mendoakan Ummu Khalid apa? Semoga sampai rusak dan sobek. Semoga sampai rusak dan sobek. Semoga sampai rusak dan sobek. Apa maksudnya, Bu? Ini kisah tentang Ummu Khalid yang mendatangi Rasulullah SAW bersama ayahnya, dan ketika itu Ummu Khalid pakai baju apa? Pakai baju warna kuning. Dan Rasulullah mengatakan bagus, bagus. Dan mendoakannya, mendoakan Ummu Khalid dengan mengatakan abli wa akhlaqi sampai 3 kali, semoga sampai rusak dan sobek. Apa maksudnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari beliau mengatakan kalimat yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ini adalah doa panjang umur. Doa panjang umur untuk orang yang memakai baju tersebut. Bagaimana maksudnya nih, Bu? Paham enggak, Bu? Semoga sampai rusak dan sobek. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini Rasulullah SAW mendoakannya agar semoga dia umurnya panjang. Maksudnya bahwa Ummu Khalid didoakan oleh Rasulullah SAW panjang umurnya sampai sobek atau rusak baju yang dipakainya itu. Ini maksudnya adalah Rasulullah SAW mendoakannya agar dia berumur panjang. Intinya adalah bahwa Rasulullah SAW mendoakan anak perempuan. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik dengan doa-doa yang baik, ya, yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lah. Ya Allah, karuniakanlah harta dan anak kepadanya dan berkahilah dia. Jadi Rasulullah SAW mendoakannya apa? Agar dia dikaruniai rezeki, anak yang banyak, dan mendoakannya berupa keberkahan. Ya, Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, limpahkanlah harta dan anak yang banyak kepadanya, ya, dan berkahilah harta dan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau tadi sudah disebutkan agar kita mendoakan kebaikan sebagai peringatan, yakni larangan mendoakan kejelekan untuk anak. Larangan mendoakan kejelekan untuk anak. Hati-hati, jangan sesekali mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Ya, dikhawatirkan doa yang diucapkan tersebut bertepatan dengan waktu yang dikabulkannya doa, sehingga ibu menyesal di kemudian hari. Ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir yang panjang bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada untanya, "Hai unta, semoga Allah melaknat kamu." Jadi ada seseorang yang melaknat untanya. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa itu yang melaknat untanya?" Maka laki-laki ini menjawab, "Saya, wahai Rasulullah."
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang ini yang telah melaknat ontanya, turunlah dari onta itu, jangan sekali-kali engkau menyertai kami dengan onta yang telah dilaknat. Jadi Rasulullah SAW menyuruh dia apa? Untuk apa, Bu? Untuk turun dari ontanya. Kalau mau ikut dengan Rasulullah SAW, jangan bawa onta yang telah dilaknatnya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri, anak-anak, dan harta kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk diri kita sendiri, anak-anak, dan tidak pula mendoakan keburukan untuk harta kita. Kata Rasulullah SAW, kalau ditakdirkan bertepatan dengan waktu yang dikabulkannya doa, niscaya doa tersebut akan dikabulkan Allah. Ya, ini sebenarnya yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi sekali lagi, doakanlah yang baik-baik, ya, terlebih lagi di saat-saat yang mustajab. Di saat yang mustajab. Dan di hari ini, di saat ini adalah waktu yang mustajab juga, Bu. Gunakan waktu yang mustajab. Bisa jadi ini adalah kesempatan kita Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka di antaranya kita minta Allah memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki suami kita, memperbaiki orang tua kita, anak keturunan kita, memperbaiki keluarga kita. Doakanlah mereka dengan doa yang terbaik, keberkahan dunia dan akhirat, dan semoga Allah SWT mengabulkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah bagian yang pertama. Yang paling utama, kita harus memahami bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami hal tersebut, maka mintalah hidayah dari pemiliknya. Mintalah hidayah dari pemiliknya. Kita hanya berusaha. Kewajiban kita adalah berusaha. Adapun hasil, berhusnuzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Jangan berputus asa. Itu kuncinya. Jangan berputus asa, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Allahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Najia TV, meniti jalan selamat.